Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada yang tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews yang dimuliakan Allah, begitu banyak nikmat yang kita rasakan. Sudah sepatutnya lah kita berterima kasih. Dan salah satu cara kita berterima kasih adalah menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita, yang insya Allah akan menambah ketakwaan kita. Dalam acara apa? Tentunya dalam acara kita, Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersama dengan narasumber kita, Kiai Haji Misbahul Munir, yang biasa saya sapa dengan Kiai Misbah. Ya. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kiai, kita ketemu lagi nih Kiai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Mas Agus sehat ya? Ya, berkat doa Kiai. Yang penting kan dapat ini nih, doa dari Kiai. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik Kiai, hari ini kita akan ngangkat tema ini adalah hidup adalah ujian. Ya Kiai ya. Yeah. Dan kita referensi kita dari kitab apa sekarang ini Kiai? Kitab Durratun Nasihin ya. Ya. Kitab Durratun Nasihin itu berisi tentang Quran, hadis, dan cerita-cerita orang soleh. Itu Mas Agus. Ya. Nah Kiai, ini saya pernah ketemu dengan ibu-ibu pengajian Kiai. Terus saya tanya, Bu, ya, miskin itu ujian bukan? Ujian. Kaya itu ujian bukan? Ujian. Yeah. Kalau kira-kira suruh milih miskin atau kaya? Kaya. Yeah. Gitu. Kenapa? Karena kaya itu dianggap sebagai solusi terhadap ujian kemiskinan. Nah, jadi sebenarnya Kiai, gimana sih yang disebut dengan ujian itu apa? Baik. Nah, bagaimana cara kita kemudian bisa lolos dari ujian tersebut? Silakan Kiai. Terima kasih Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, kita mulai baca kitab ini dengan tradisi pesantren. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jadi kalau kita mau ngaji itu Mas Agus, ya. Qala al-muallif gitu. Berkatalah pengarang kitab ini. Maksudnya apa? Agar ilmu yang tersampaikan itu menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Silaturahmi sambung dengan pengarang kitabnya. Beda kalau hanya sekedar baca, nggak ada doa-doa yang tersampaikan kepada mu'alif, itu beda. Itu yang dinamakan sanad keilmuan. Sanad keilmuan. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ini surat Tabarak, Mas Agus. Insyaallah. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah. Khalaqah yang menjadikan al-mautah mati, wal hayata, dan Allah yang menjadikan hidup. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah menguji kamu. Siapa yang paling baik amalnya menghadapi kematian dan kehidupan. Kalau harfiahnya itu al-mautah mati, al-hayatah hidup. Kalau diperluas bisa bermakna kesehatan atau sakit, ya. Kaya, miskin, makmur, bangkrut, dan seterusnya. Artinya semua berpasang-pasangan. Ya. Bagaimana sekiranya kita menghadapi situasi itu selalu mendapat nilai pahala di sisi Allah. Itu yang paling penting. Ya. Kalau boleh milih Mas Agus ya. Kita ini kalau milih kecil ya bahagia ya, muda foya-foya gitu, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, itu enaknya begitu. Tapi namanya kehidupan kan tidak bisa milih. Kita tidak bisa akan lepas daripada yang namanya atas bawah, kaya miskin, menang kalah, makmur bangkrut. Karena itu bagaimana sekiranya kita mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Karena itu di dalam Al-Quran Allah mengingatkan bahwa memang yang namanya hidup itu ujian dari Allah. Dan ujian itu
kata Mas Agus tadi bilang, ada kekayaan, ada kemiskinan, kan begitu kan? Iya. Tapi memang benar. Dikatakan wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nabluwakum, dan aku akan uji kamu. Nah, itu. Bisyarri, dengan kejelekan, bisa bermakna sakit, bisa bermakna kalah, bisa bermakna mangkrut, bisa bermakna mati. Benar nggak? Iya, iya. Wal khairi juga bisa kebaikan, bisa bermakna kemenangan, kekayaan, kemakmuran. Dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita sadar ini. Karena kalau kita mampu memberi nilai terhadap dua peristiwa ini, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan selalu di sisi Allah. Itu Mas Agus. Ya, kenapa kemudian Kiai ya, ketika itu sesuatu yang tidak enak, itu seringkali dianggap ujian. Tapi kalau enak dianggap berkah. Nah, ini gimana melihatnya? Lah, istilah manusia saja ya. Oh, gitu. Tapi dua-duanya ujian dari Allah. Persoalannya apakah ketika kita mendapatkan kenikmatan kita bersyukur? Ketika mendapatkan musibah kita bersabar. Sebenarnya dua hal yang harus kita lakukan. Bersyukur, bersabar. Ketika kita menang, alhamdulillah, bersyukur. Ketika kita kalah, bersabar. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi bagaimana kita menyikapi itu saja. Jadi soal keputusan Allah, mau menang, mau kalah, mau sehat, mau sakit. Ya yang penting kita ikhtiar. Benar nggak? Yang penting kita ikhtiar. Misalnya kalau kita sakit, ya berobat. Kalau ingin punya duit, ya kerja. Kan begitu kan? Ya. Walaupun hakikat yang memberikan kekayaan itu Allah. Yang memberikan kesembuhan Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, Mas Agus sakit, yang menyembuhkan Allah. Kan begitu hakikatnya. Tetapi hal demikian ini penting untuk ditanamkan ke dalam hati kita. Bukan berarti ketika kita semua tahu kullun minallah, semua dari Allah, akhirnya ada kontainer nggak minggir. Ada kereta, wah mati hidup apa katanya Allah wis. Ya tinggal tahlilan. Tinggal wassalamualaikum. Karena itu tetap ada ikhtiar. Adapun yang terjadi nanti kemudian mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah, nggak sombong kita. Miliknya Allah, gitu kan? Kalau kita ternyata mendapatkan musibah, kembalikan kepada Allah. Innalillah. Kita nggak putus asa. Itu tujuannya. Karena itu di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, an-nafi' wad-dhar, yang memberi manfaat dan yang memberi bahaya hanya Allah. Jadi ini harus dijadikan dasar kita. Dan ini bukan berarti Mas Agus kita ini menjadi orang kaum fatalis ya. Apa kaum fatalis ini? Ya ini kaum yang hanya menisbatkan kepada Allah. Wah, sudah nggak usah kerja, nggak usah ibadah. Yang masukkan surga bukan ibadah kok, yang mengkayakan bukan kerja kok Allah. Masya Allah. Nah ini namanya kaum fatalis. Kita nggak boleh. Kita nggak boleh semacam ini. Kita harus menisbatkan memang hati kita kepada Allah, tapi kita tetap harus ikhtiar. Jadi kalau saya mengatakan begini, yang kerja saja belum tentu kaya, apalagi yang pengangguran. Benar nggak? Iya. Yang ikhtiar hati-hati di jalan, ada kontainer minggir, hati-hati. Kalau ada kereta jangan labrak, hati-hati. Itu saja belum selamat, apalagi yang sembarangan. Benar? Iya, Masya Allah. Yang ahli ibadah belum tentu masuk surga. Yang ahli ibadah, apalagi yang subuhnya kesiangan, sembarangan ibadah. Jadi nggak enak nih. Ya, bukan nyinggung Mas Agung Bunga, nabrak ya. Nabrakin. Jadi dikatakan di dalam Al-Quran bahwa rahmatnya Allah, fa inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Itu Mas Agus. Jadi kalau Mas Agus ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli sedekah dan sebagainya, ahli kebaikan, insya Allah husnul khotimah. Amin. Ya amin Gitu ya kan? Allah. Tapi sebaliknya naudzubillah. Kalau kita kelakuan yang nggak benar, kita khawatir menjadi su'ul khotimah. Naudzubillah min Zalik. Tadi yang dinamakan rahmat Allah itu apa dekat, Kiai? Fa inna rahmatallahi qaribu minal muslimin. Itu maksudnya rahmatnya Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Artinya begini, sebab akibat itu berlaku. Mas Agus misalnya kerja, wajar kaya. Misalnya saya
rajin ibadah, wajar dijanjikan oleh Allah akan masuk surga. Maka hal semacam ini ditanamkan ke dalam hati sebagai sebuah akidah. Adapun syariat ya tetap jalankan. Misalnya kita sakit berobat, benar nggak? Ya, betul. Kalau kita pingin sembuh, kalau kita pingin kaya, ya kerja. Adapun yang mengkayakan, yang menyembuhkan, Allah itu keyakinan. Ini zaman sekarang kan ada nggak usah corona. Kalau sudah mau mati ya mati. Kalau sudah waktunya ya selesai di dunia. Saya nggak takut corona. Nggak bisa. Memang benar bahwasanya yang mematikan Allah. Tetapi tetap ikhtiar. Ikhtiarnya mah jaga jarak katanya. Ya kata dokter begitu, kita ikut. Kemudian pakai masker. Kalau sekarang kan jaga jarak ya. Kalau saya pakai masker gantengnya itu kurang gitu ya. Tapi saya tetap jaga jarak karena bagaimanapun juga ini adalah katanya dokter. Kalau para kiai-kiai yang ahli fikih, dokter itu menjadi rujukan. Kalau katanya dokter A, ya kita ikut A. Demikian Mas Agus. Dan saya ingin tekankan kepada para jemaah sekalian bahwa mari kita husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah. Jangan saya ini kiai kok miskin, sakit dan sebagainya. Jangan suudzon kepada Allah. Karena kadang-kadang orang diuji dengan kekayaan Mas Agus. Banyak yang nggak lulus. Kalau kaya rajinnya bukan tahajud, bukan ke masjid, ke diskotik kemana-mana. Mabuk, naudzubillah, benar nggak? Naudzubillah. Tetapi kalau sudah diuji dengan kemiskinan, baru dia sadar, ya Allah sakit. Nah ini, katanya hadis itu disebutkan, idza ahabballahu abadan ibtalahu. Apabila Allah sayang kepada seorang hamba, ibtalahu akan diuji sama Allah. Tujuannya apa? Liyasma'a tadarruahu, supaya Allah mendengar tangisannya, rintihannya. Lah kalau sudah bangkrut baru, ya Allah bangkrut, ya Allah. Ya Allah sakit, ya lah katanya Allah. Nah ini yang saya inginkan itu. Masya Allah. Kalau kaya kamu lupa kepada saya. Lah itu Mas Agus. Demikian. Baik Kiai dan pemirsa sekalian, ini masih banyak sekali hal menarik yang akan kita perbincangkan. Ya, apalagi ya kalau seandainya nih ternyata ujian yang menyakitkan itu justru lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan-jangan kalau begitu Allah selalu memberikan kita ujian yang berupa penyakit. Kenapa? Karena itu yang bisa mengingatkan kita pada Allah. Nah, bagaimana selanjutnya akan kita perbincangkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.